Oh, ini tanahnya mbah saya dulu. Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Melayu yang ada di Rempang Galang merupakan cucu cicit dari prajurit dan pendekar Kesultanan Melayu Riau Lingga sejak tahun 1720. Artinya, bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Karena orang Dayak di sana, khususnya Kinipan, sebelum Indonesia ini merdeka, sudah ada namanya Kinipan. Tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Papua, tanah yang memiliki manusia sendiri. Yang menguasai alam Papua itu ada orangnya, bukan tanah kosong. Tolong hargai kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Lagi dan lagi, kebijakan pemerintah dijalankan seperti eksperimen. Dilempar dulu ke rakyat, kalau protesnya besar, baru dicabut. Kasus Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini cuma satu contoh dari pola yang belum tuntas kasus pemblokiran rekening, kini pemerintah memantik kontroversi baru. Lahan terlantar juga ikut disita. Alasannya pun cukup membuat hati tersayat. Memangnya nenek moyangmu bisa buat tanah? Pernyataan ini tentu saja memantik amarah rakyat, khususnya dari para pemangku adat. Jika di berbagai wilayah Nusantara, sebagian pemangku adat bersikeras mempertahankan hutan dan gunung, itu bukan karena sengaja diterlantarkan. Hutan dan gunung bagi sebagian adat adalah sumber kehidupan utama. Tempat berburu, tempat mencari ramuan bahan bangunan rumah, sumber mata air dan lain-lain. Lalu dengan pongahnya, negara hadir menganggap bahwa lahan itu akan disita karena tidak dikelola. Walau sudah minta maaf, namun kebijakan prematur ini kembali mengingatkan kita berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran dalam waktu kurang dari 1 tahun ini dengan pola yang sama. Dilempar ke publik, lalu ditarik kembali ketika bermasalah. Mari kita ingat satu persatu. Pertama, kenaikan pajak PPN 12%. Belum kering tinta peraturannya, rakyat langsung protes. Akhirnya, ditunda. Kedua, penarikan gas LPG 3 kg dari pengecer. Kebijakan yang memukul rakyat kecil. Begitu demo dan keluhan memuncak, akhirnya ditarik kembali. Ketiga, pemotongan anggaran yang berpotensi mem-PHK tenaga honorer dan memangkas dana pendidikan. Mahasiswa dan rakyat sipil turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi yang bertajuk Indonesia Gelap, memaksa pemerintah lagi-lagi bermain ciluk buka lalu tutup lagi. Selanjutnya, pemblokiran rekening tidak aktif. Katanya demi keamanan. Sejumlah pengusaha mengeluh, mau belanja tapi rekening ditutup. Bahkan sekelas Ustadz Dased Latif harus menunda pembangunan masjid hanya karena rekeningnya ditutup. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga para pengambil keputusan di negara ini tetap dalam lindungan Allah, berkat pekerjaannya jadi pahala dalam bekerja. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Sehingga ada sakwa-sangka bahwa ini ada transaksi ekonomi dalam blokir itu. Misalnya ketika pengaktifan kan harus bayar lagi 100.000. Nah itu kalau misalnya diblokir 120 juta orang, kali itu 100.000 berapa? Padahal Bapak Presiden sudah bilang komplain hari ini buka. Saya disuruh menunggu 7 hari. Kapan mengetahui? PPATK sebagai pihak pengambil kebijakan di lapangan pun akhirnya menarik kembali kebijakan tak populer ini. Namun tidak berhenti di situ, Menteri ATR BPN Nusron Wahid lagi-lagi buat ulah, yang akhirnya sama seperti kasus-kasus sebelumnya berakhir dengan permintaan maaf. Setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, cara tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat kami, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan liar di masyarakat. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada netizen, dan kepada masyarakat Indonesia atas sapu lisan ini, dan kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati. Jelajahi. Pola ini jelas. Tidak ada riset, tidak ada kajian, tidak ada empati, hanya ada satu strategi. Lempar bola dulu, kalau kena kepala rakyat ya bilang bercanda. Negara ini seharusnya dipimpin oleh perencana bukan penjudi. Kebijakan publik bukan taruhan di meja poker. Nyawa, perut, dan masa depan rakyat bukan kartu yang bisa dibuang seenaknya. Kalau semua kebijakan dijalankan dengan prinsip, jalan dulu, pikir belakangan. Jangan heran kalau nanti rakyat jadi apatis. Karena buat apa percaya pada pemerintah yang setiap kebijakannya terasa seperti eksperimen gagal?
Rakyat ini bukan kelinci percobaan. Negara bukan laboratorium ego para pejabat. Kalau mau bikin kebijakan, pikirkan dampaknya sebelum dijalankan. Bukan bikin masalah lalu sibuk memadamkan kebakaran yang Anda buat sendiri. Karena kalau begini terus yang akan terbakar bukan cuma kepercayaan rakyat tapi juga masa depan bangsa ini. Atau, bagaimana menurut kalian? Apakah kita salah pilih pemimpin? Atau justru pemimpin yang salah memilih pembantu, lebih mengedepankan mempekerjakan seseorang karena faktor kedekatan politik, ketimbang keahliannya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih sudah like dan subscribe video ini.